Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari saya Eskil Erlangga dan ini Mas 1 channel 21067. Saya Maulana Regain, NIM H1 channel 21060. Kami di sini akan membawakan dua materi, yaitu deskripsi batuan dan satu lagi itu pengamatan geomorfologi. Untuk yang pertama sendiri itu kita mau deskripsi batuan. Nah, batuan ini tuh kita temuin ketika kita lagi field trip di daerah Notok. Waktu itu kita nemuin ini tuh di singkapan ini ya. Ya. Jadi Ya, tepatnya itu di daerah Notok, Banyumas. Untuk batuan ini sendiri bisa terbentuk oleh sebab pengaruh struktur dan juga aliran magma yang naik ke atas dan mengisi struktur yang berupa kekar. Terus batuan ini seperti yang terlihat itu berwarna abu-abu terang dan berupa batuan vulkanik porfiritik. Sebelumnya aku mau nambahin dulu ya, ini batuan ini tuh sebenarnya ini batuan gamping, dimana di sini aku ambil fragmennya. Di batuan gamping itu terlihat kekar-kekaran tadi, bisa dijelaskan teman saya itu mengisi bagian-bagian itu berupa namanya kuarsit. Jadi dia tuh mempengaruhi bagian luar ini sehingga berwarnanya merah seperti ini. Untuk sebenarnya di dalamnya ini sendiri itu ada memiliki beberapa mineral. Dimana di sini kita bisa lihat itu ada mineral pirit di sini di pojok atas ini. Lalu ada mineral putih-putih ini berupa kuarsit ini. Lalu yang hitam-hitam ini di sini tuh ada warna hitam-hitam itu berupa hornblende itu sendiri. Dimana di sini itu bisalah kita tentukan di sini tuh karena pembentukannya itu terjadi karena pengaruh oleh si kekar itu dan si aliran magma itu, maka bisa disebut ini sebagai andesit hidrolik. Dimana di sini tuh dia dipengaruhi oleh aliran-aliran itu sendiri. Nah, selanjutnya kita pengen nyoba ditetesin HCl ya. Apakah ini karbonatan atau enggak? Betul ditetes. Oke, di sini bukan karbonatan. Ya, seperti yang terlihat di sini. Setelah ditetesin ternyata nggak ada yang istilahnya ngejos ya kalau buat karbonatan itu. Berarti bisa disimpulkan batuan ini tuh kalau menurut kita bukan karbonatan. Bukan. Menurut di tempat lainnya juga ya seperti ini. Di luar juga bukan. Walaupun dia ada ada efeknya sedikit, tetap saja tidak ngejos. Karena itu kan juga pengaruh dari dia dibentuknya oleh magma begitu. Ya. Selanjutnya, nah dari tahap-tahap ini nanti kita bakal jelasin per tahap-tahapnya. Ya. Untuk tahap informasi dasar sendiri itu terdiri dari ada peta topografi, peta foto udara, terus ada peta SRTM, lalu ada geologi regional, fisiografi dan sebagainya. Lalu ada dari situ masuk ke tahap selanjutnya. Itu kita butuh dari keempat tersebut kita butuh morfografinya. Dari morfografi akan didapat pembagian das atau relief. Untuk pembagian das itu sendiri itu untuk penentuan pola aliran sungai, sedangkan untuk relief untuk lembahan atau dataran. Terus selanjutnya ada perbukitan dan pegunungan untuk relief, dan untuk yang das sendiri itu ada pembagian genetik sungai. Selain morfografi, kita mendapatkan pula morfometri. Dari morfometri itu kita didapatkan apa aja, Bang? Ada 3, dimana sebenarnya di sini morfometri itu kalau kita misalnya tahu itu dia tuh berhubungan langsung secara angka-angka. Kayak di sini tuh ada kelurusan lereng, lalu ada kemiringan lereng, terus lalu ada kelurusan, ada beda tinggi. Dimana di sini yang
dari dari peta kelurusan ini itu juga akan menyambung ke arah morfogenesanya, dimana nanti kita bakal nemu yang namanya pembentukan sesar segala macamnya. Setelah tahap informasi dasar telah didapatkan, selanjutnya masuk ke tahap interpretasi. Jadi di tahap interpretasi ini kita akan mendapatkan yang namanya peta genetik dan pola aliran sungai. Lalu selain itu dari morfometri sendiri, dari morfometri kita mendapatkan kemiringan lereng. Dari kemiringan lereng itu kita akan mendapatkan peta kemiringan lereng. Selanjutnya apa Bang? Lalu dari peta kemiringan lereng ini kita juga bisa menemukan dari morfometri itu sendiri ya, itu ada peta kelurusan, dan dari morfogenesa itu akan terbentuk itu peta georek. Nah, lalu nanti setelah kita udah dapat peta-peta tersebut, kita itu harus ada masuk ke tahap validasi data, di mana di sini kita harus checking lapangan. Validasi data, di mana di sini kita akan cek lapangan langsung ke sana buat kita mastiin bener gak sih peta yang kita buat penampakannya sama yang udah terjadi sekarang, karena kadang-kadang kita ada namanya erroring, entah human erroring ataupun sistem erroring. Nah, dari cek validasi ini nanti kita cari yang namanya sketsa segala macam, kita cari yang namanya kayak jalur, peta jalur. Nanti di situ kita akan menemukan yang namanya peta geomorfologi. Itu merupakan hasil akhirnya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ke selanjutnya. Itu ada cek validasi data. Di mana validasi data ini itu ada berupa contoh sketsa berikut ini. Nah, ini ya. Ya, di situ. Di sketsa berikut ini itu ada beberapa kayak point interestnya. Di mana di sini ada yang pertama itu ada synclinal ridge. Di mana di sini itu adalah pegunungan syncline yang merupakan salah satu bentuk morfologi struktural yang juga morfologi struktural endogen yang juga terpengaruh oleh hasil eksogen, dikarenakan suatu syncline ini yang bentuk awalnya berupa lembah menjadi sebuah morfologi punggungan. Tentunya ada variabel waktu yang bekerja. Synclinal ridge terbentuk pada tahapan dewasa, pengikisan di puncak antikline yang menyebabkan meluasnya pelampukan atau pengikisan yang nantinya akan membentuk lembahan antikline dengan kenampakan morfologi terhadap struktural geologi menjadi terbalik, atau yang kita bisa kenal sebagai inverted relief. Lalu yang kedua ada Mac-Lange kompleks yang terdiri dari sekuen oviolit, merupakan suatu urutan pembentukan batuan basah dan ultra basah pada kerak samudra dan mantel atas saat seafloor spreading, khususnya pada saat pembentukan magma di Mid Oceanic Ridge atau MOR. Produknya yaitu suatu urutan batuan basah hingga ultra basah yang ditiup dengan batuan laut dalam, atau yang kita biasa tahu itu batuan dengan mineral lempung ya. Susunan yang memiliki susunan terdiri dari peridotit. Ini yang batasnya itu peridotit ini yang biasanya itu Hansberg MOHO, dimana di sini adalah batas antara kerak bumi dengan mantel bumi. Dalam kasus ini biasa batas antara kerak samudra dengan mantel atas berupa kumulasi ultramafic yang di atasnya terdapat gabbro. Kemudian ada diabas yang menerobos pinggirnya terbentuk metamorfik kontak seperti convex. Lalu atasnya terbentuk basalt dengan struktur frontal serta ditutup dengan endapan laut dalam. Dimana di sini itu yang pastinya itu dia terdapat mineral lempung, karena tadi tersingkapnya batuan Mac-Lange ini merupakan batuan laut dalam ini di daerah ini disebabkan oleh adanya tektonika kompresional yang menyebabkan daerah tersebut dipotong oleh sesar-sesar naik, di samping adanya pengangkatan dan proses erosi intensif. Selanjutnya ada
exotic block atau yang biasa disebut olistolith merupakan suatu batuan bongkah besar yang terbentuk karena proses olistotom, yaitu suatu campuran adukan yang terbentuk pada palung-palung atau lembahan terjal saat subduksi pembentukan melangnya terjadi, sehingga batuan pada paparan atasnya terbawa, terseret dan terendapkan sebagai fragmen yang mengambang pada matriks. Selanjutnya ada Sungai Lok Ulo yang merupakan sungai dengan stadia tua yang bekerja sebagai energi eksogenik terbesar yang ada pada waktu recent ini, mengikis kompleks melangnya di sekitarnya dan membentuk arsitektural yang kaya akan mineral placer deposit pada bar ataupun banknya. Oke, kalau misalnya kita masukin, nah dari sini kan nanti kita bakal nemunya itu kesimpulan, dimana kesimpulan ini itu bakal masuk ke BMB-nya. Nah di sini tuh nanti udah kita lihat di atas ada yang namanya pegunungan Sinklin, lalu adanya melangnya kompleks, ada exotic block dan ada struktur patahan. Banyak banget tadi itu. Jadi tuh, nah dari hasil ini tuh nanti bisa dimasukin ke peta geomorfo ataupun data geomorfologinya, di mana nanti ada penjelasan setiap point of view, point interestnya tadi itu. Oke. Mungkin ada tambahan Mas? Nggak ada Kalau deh. dari aku nggak ada sih. Cukup ya. Kita udah lah jelasinnya itu aja dulu, karena itu emang dasar-dasar buat metode geologi lapangan. Dimana ada parameting segala macam, terus ada deskripsi batuan. Benar. Mungkin dari kami berdua udah cukup. Terima kasih buat yang nonton. Mungkin kalau bisa ada pertanyaan cukup di kolom komentar aja ya. Tulis. Jangan lupa subscribe ya guys. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit.